Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak yang sekarang melakukan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching pada supervisi pendidikan. Pada pertemuan hari ini saya sampaikan kami menggunakan mode daring. Mengingat salah satu anggota kita, yaitu Pak Jeki Hartanto, adalah salah satu peserta yang berada di Kepulauan Enggano. Sehingga kami tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan langsung pada kegiatan praktek coaching kali ini. Sehingga kami menggunakan mode daring. Mohon izin kepada Bapak Fasilitator, Bapak Sailendra Putra, MPD, kami kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud adalah melakukan mode daring jika ada sahabat atau teman dalam kondisi jauh yang tidak mungkin terjangkau. Perkenalkan, pada kegiatan ini adalah saya, Bapak Agus Wagito, selaku observer atau pengamat pada kegiatan coaching kali ini. Saya berasal dari SMA Negeri 15 Bengkulu Utara. Dan rekan saya sebagai coach adalah, Jeki Hartanto dari SMPN 17 Bengkulu Utara. dan sebagai coachee adalah, Saya Ibu Della Margareta dari TK Negeri Pembina Ketahun. baiklah rekan-rekan sekalian, kami bertiga akan mempraktekkan kegiatan coaching kali ini dan mohon kepada ketiga-tiganya untuk segera mempersiapkan diri dan kita semuanya mari kita saksikan berikut ini. Pada praktik 1, observer saya sendiri, Bapak Agus Wagito, kemudian coach Bapak Jeki Hartanto, dan coachi Ibu Della Margareta. Kita akan mulai percakapan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Oke, Pak Jeki. Gimana kabarnya Pak Jeki hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Agus. Nah, kabar Pak Agus gimana juga? Ya, Alhamdulillah kami semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat yang berada di daratan Pulau Sumatera ini. Gimana keadaan Pulau Enggano? Apakah cuacanya juga cerah atau gimana Pak cuaca hari ini, Pak? Alhamdulillah di Nggano sekarang cuacanya cukup cerah dan aman, Pak. Baik, baiklah Pak Jeki. Keadaan cuacanya juga mendukung untuk kegiatan kita melakukan praktek coaching pada hari ini. Dan Alhamdulillah Pak Jeki selaku coach pada kesempatan ini sebagai bagian awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan coaching hari ini nanti dengan coaching dan mohon diikuti Pak Jeki dengan baik apalagi kita menggunakan moda daring yang mana jaringan juga memerlukan ketepatan kita dalam melakukan percakapan sehingga makna yang kita sampaikan dapat dipahami satu sama lain. Pak Jeki, pada kegiatan coaching ini saya sampaikan nanti saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada Pak Jeki kesiapannya menggunakan alur Tirta, di mana
ini Pak Jeki harus memahami beberapa poin, di antara adalah menggunakan pertanyaan berbobot, kemudian mampu merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan Pak Jeki. Sementara untuk Koci juga bisa mengikuti apa yang Pak Jeki sampaikan tadi. Di lain itu juga, Pak Jeki juga harus sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi coach, kemudian menjadi pendengar yang baik, termasuk juga bagaimana menggali kemampuan potensi yang ada pada Koci. Dan juga nanti Pak Jeki, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah Pak Jeki menyelesaikan kegiatan eh, coaching dengan Koci pada kegiatan pasca observasi. Kepada Pak Jeki dan Bu Dela sebagai Koci, mengingat kegiatan ini sangat penting, nanti mohon diikuti dengan baik. Apakah Pak Jeki sudah siap? Siap, Pak. Kami sudah siap. Oke, siap. Silahkan. Jadi nanti kira-kira potensi apa yang akan dikembangkan oleh kompetensi yang dimiliki oleh Koci, Pak? Baik, jadi potensi yang ingin saya kembangkan di sini pertama adalah presensi atau kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif, dan kemudian yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik Pak. Jadi Pak Jeki sudah mulai memahami. Kemudian ya saya mencoba lagi Pak untuk menggali lagi pertanyaan yang kedua. Pak Jeki seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi ini terhadap Koci Pak? Nah, kalau kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan ini tentunya sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Ini. Baiklah, luar biasa Pak Jeki sudah merencanakan dengan baik. Kemudian Pak, ada satu lagi pertanyaan terakhir. Pada indikator coaching itu yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Jeki pada proses kegiatan coaching kali ini. Baik, jadi indikator yang menjadi ketercapaian ini pertama bagaimana saya bisa mendorong coach ini untuk bisa menemukan solusinya dengan sendirinya akan permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian saya juga bisa melakukan langkah coaching ini dengan tahapan tertentu, Pak. Baik, baik Pak Jeki, luar biasa. Baik, demikian dulu ya Pak Jeki untuk pra-observasi dari tiga pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Silakan disiapkan segala sesuatunya untuk persiapan coaching kali ini. Dan demikian kita sebagai pengantar pra-observasi. Saya ucapkan terima kasih Pak Jeki dan silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Baik, Assalamualaikum, Bu Dela. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Jeki, selamat siang juga Pak. Apa kabarnya nih siang hari ini, Bu Dela? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Jeki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Nah, dengar-dengar Bu Dela ada yang mau disampaikan atau diceritakan nih. Apa ini, Bu? Iya nih Pak, saya nih sebenarnya sedang mengalami sesuatu kendala dalam saya melakukan kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ini Pak. Nah, masalah itu juga ada pada diri saya sendiri nih Pak. Oh, begitu. Nah, kalau begitu ini Bu Dela mau curhat nih ceritanya. Iya nih Pak. Oh, baiklah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusinya sama-sama ya, Bu. Nah, baiklah. Nah,
tentunya tadi Bu Dela kan ikut CGP nih katanya dan menemui beberapa kendala. Nah, tentunya dalam mengikuti CGP ini Bu Dela banyak ilmu baru kan. Nah, tapi ada keresahan. Nah, keresahan apa itu Bu? Kalau boleh saya tahu, boleh ceritakan. Nah, selama saya mengikuti CGP, sebenarnya banyak pengalaman baru yang saya dapatkan ya Pak. Terutama itu masalah teman-teman yang baru, itu ada dari SD, SMP, sampai SMA. Juga saya menemukan Bapak Fasilitator dan Ibu PP yang sangat memotivasi kami. Tetapi di sini saya mempunyai masalah tentang manajemen waktu saya sendiri nih Pak. Iya, iya. Nah, manajemen waktu ya Bu. Jadi, Iya bagaimana Pak. perasaan Ibu ketika ada manajemen waktu yang belum bisa Ibu atur ini bagaimana perasaan Ibu? Kalau perasaan saya merasa bersalah Pak pada diri saya sendiri nih Pak. Nah, terkadang juga saya malu terhadap teman-teman dengan calon guru penggerak satu angkatan dengan saya Pak. Karena apa Pak? Selama saya mengikuti kegiatan CGP ini, saya sering melalaikan waktu. Jadi sehingga saya sering terlambat dalam mengerjakan LMS seperti itu Pak. Oh, begitu. Lalu menurut Ibu nih, faktor apa sih yang menyebabkan kok bisa terjadi keterlambatan, kemudian faktor waktu ini tidak bisa diatur ini, menurut Ibu apa faktor penyebabnya ini? Saya rasa faktor penyebab saya suka terlambat mengerjakan tugas yang ada di LMS itu, Pak. Sepertinya saya sering melalaikan, Pak. Jadi saya selalu melalaikan waktu itu seperti nanti ajalah, waktunya kan masih lama seperti itu. Jadi setelah waktu itu hampir habis, saya terburu-buru dalam mengerjakan tugas yang ada di LMS. Sehingga setelah saya mengumpulkan tugas, itu saya yang paling terakhir, Pak. Jadi teman-teman saya itu sudah semua mengumpulkan tugas dari kemarin. Nah, sementara saya baru hari duetnya itu, Pak. Sepertinya saya sering mengulur-ngulur waktu seperti itu, Pak. Oh, begitu. Jadi saya sudah menangkap nih. Jadi permasalahannya intinya ini adalah Budela mengulur-ngulur waktu. Nah, sekarang Iya, Pak. menurut Budela ini supaya bisa mengatur dengan baik dalam menyelesaikan tugas CGP, ada nggak terlintas di pikiran Ibu ini kita membuat seperti apa gitu, Bu, kegiatan Ibu ini? Nah, rencana saya, Pak, saya akan membuat jam di rumah saya biar saya membuat jam alarm itu dan saya akan membunyikan dalam waktu alarm itu berbunyi, berarti saya akan membuka laptop dan mengerjakan tugas yang ada di LMS. Walaupun tugas tersebut masih lama due date-nya, saya tetap melakukan itu sehingga tugas-tugas yang ada di LMS itu saya mengerjakannya tidak terburu-buru. Seperti itu rencana saya, Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu, sebetulnya. Walaupun sederhana, alarm, tapi saya rasa ini sangat membantu Ibu sekarang ini dalam mengingatkan Ibu mengerjakan tugas. Nah, kalau begitu, bagaimana langkah tersebut Ibu lakukan? Langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan ini apa nih? Selain setelah membuat alarm. Ya, pertama saya akan mengatur pada alarm jam saya yang ada di rumah agar selalu mengingatkan saya untuk membuka laptop dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Terus yang kedua, saya mencoba menempelkan jadwal jadwal tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Fasilitator itu saya akan tulis dan saya akan tempelkan di meja kerja saya, Pak. Mungkin seperti itu Wah, nanti, Pak. itu bagus sekali, Bu. Udah mantap itu. Nah, sekarang, Bu, kan Ibu nih sudah membuat jadwal, sudah membuat
alarmnya sudah, kemudian sudah siap mengerjakan. Nah, mungkin ada nggak seseorang yang bisa dilibatkan untuk diajak berkolaborasi nih, Bu? Saya rasa saya akan melibatkan teman CGP saya, Pak. Mungkin Bapak nanti saya minta bantuan sama Bapak Jeki agar nantinya Bapak bisa selalu membantu saya mengingatkan apakah saya sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Paling tidak saya mengguyur mengerjakannya itu Pak, agar nantinya saya tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas yang ada di LMS. Dan juga mungkin saya berkolaborasi juga meminta bantuan dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Pak. Siap, Bu. Saya juga siap membantu. Nah, kita selama kan bisa saling mengingatkan ya. Nah, sekarang Ya, kira-kira Pak. berapa lama nih, Bu, waktu pelaksanaan nih, Bu, supaya bisa terbiasa nih? Saya akan melakukan kegiatan ini, saya akan melakukannya selama 2 minggu, Pak. Saya akan mencobanya dalam waktu 2 minggu ini. Mudah-mudahan, mohon doanya juga dari Bapak. Semoga dalam 2 minggu ini saya bisa mengatur jadwal saya dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas DMS tidak sampai tertinggal lagi dengan teman-teman CGP yang lain, Pak. Amin. Oh, baiklah, Bu. Mungkin dalam waktu 2 minggu itu Ibu sudah bisa terbiasa dan untuk berkolaborasi kami juga siap membantu, Bu. Jadi mungkin Ibu sudah menemukan solusi nih. Jadi dari kegiatan ini mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan tugas CGP-nya dengan baik, bisa mengerjakan tugas LMS-nya sesuai dengan due date-nya ya, Bu. Ya, Pak. Amin, Pak. Terima kasih ya, Bapak, sudah membantu, sudah memberi Sama-sama. dukungan. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih udah diajak kesempatan untuk bicara. Ya udah Bu, selamat siang Bu. Selamat siang, Pak Jeki. Oke, baiklah Pak Jeki, gimana? Tadi sudah dilaksanakan kegiatan eh, pelaksanaan coaching Pak Jeki? Alhamdulillah sudah Pak. Baik, jadi Pak Jeki sudah melakukan dengan baik coaching dengan Koci eh, dalam kegiatan virtual atau dalam jaringan ini. Semuanya tadi berjalan dengan baik Pak, diskusinya Pak. Alhamdulillah dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta. Jadi mulai dari tujuan kegiatan coaching tadi apa, kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan dari Bu Dela tadi apa, dan kemudian saya menggali apa rencana aksi dari Bu Dela untuk mengatasi permasalahannya, dan saya tadi sudah mengarahkan bagaimana tanggung jawab Bu Dela dalam rencana aksi untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Dela tadi, Pak. Dan tadi Bu Dela sudah menceritakan permasalahannya dan juga Alhamdulillah Bu Dela juga tadi sudah menemukan solusi-solusinya, Pak. Iya, baiklah Pak Jeki. Jadi kita sudah melakukan tadi kegiatan observasi, kemudian saya observasi, kemudian di pasca observasi ini memang apa yang Pak Jeki sampaikan dengan Koci, materi tentang manajemen waktu tadi sudah ditanggapi dengan baik. Oke Pak Jeki, menurut saya bagaimana observer yang tadi dalam proses tadi, apakah Bu Dela dan Pak Jeki sudah berjalan dengan baik dalam proses, lalu alurnya juga sesuai dengan sudah dengan Tirta, dan juga Bu Dela juga sudah berusaha menggali eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Bu Dela sehingga Bu Dela bisa menemukan solusi yang sudah disampaikan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Jeki. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri,
kompetensi apa yang dikembangkan oleh Koci dalam kegiatan coaching tadi, Pak? Baiklah, jadi mungkin kompetensi saya dalam proses coaching sebagai coach ini tentunya saya akan memahami lebih lagi dalam hal memahami apa permasalahan dan yang lebih penting lagi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, dalam melakukan coaching supaya lebih baik lagi. Baik. Nah, jadi itulah Pak Jeki. Ke depannya kita bisa melakukan coaching seperti ini untuk kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Dan kegiatan observasi ini pada hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita. Maksud saya sebagai observer, Pak Jack sebagai coach, dan Bu Dela sebagai coach. Saya kira semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan akhirnya terima kasih semuanya. Saya tutup dengan bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya untuk praktek yang kedua, sebagai observer saya sendiri, Ibu Dela, dan sebagai coach di sini Bapak Agus dan sebagai coachi Bapak Jeki. Nah, di sini kami akan melakukan pra-observasi bersama Pak Agus, Ibu Dela dan Bapak Agus. Baik, Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dela. Ya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabar Bu Dela sendiri? Sehat? Alhamdulillah sama Pak, Alhamdulillah sehat juga. Nah, nanti kita akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Ya, silakan Bu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara Pak Agus dan Pak Jeki akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian nanti juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Jeki. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, Pak. Jadi di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak, boleh? Boleh, Bu, boleh, Bu. Ya. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini, Pak? Jadi pada kesempatan ini, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang mana pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi itu ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada yang mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, di antara ketiganya, yang mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi, Pak? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan artinya yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bobot itu, Bu.
Oh, baik, Pak. Jadi ada dua ya, Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya, Pak ya? Saya sih sebenarnya ketercapaian yang ingin saya inginkan dari coaching ini yaitu saya akan melakukan pertanyaan kepada Pak Jeki selaku coach nanti untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya yang mana kemudian bisa menggali eh, potensi pada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti sehingga permasalahan yang dimiliki Pak Jeki saya bisa ketahui dengan cara-cara dengan langkah-langkah yang sudah saya siapkan. Baik, Bapak. Jadi indikator tercapaian pada saat Pak Jeki sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Pak ya. Nah, terima kasih Bapak Oh, atas jawaban-jawaban Bapak tadi. Nah, kami persilahkan Bapak untuk melakukan proses coaching dengan Pak Jeki dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak ya. ya Bu. Ya, silakan Bapak melaksanakan proses coaching dengan Pak Jeki. Baik Bu, terima kasih Bu. Halo Pak Jeki, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Ya Pak Jeki, gimana kabarnya Pak Jeki? Hari ini sepertinya saya lihat sesuatu mengganggu dan kurang bersemangat. Bagaimana apa yang bisa saya bantu pada hari ini Pak Jeki seperti yang Pak Jeki menghubungi saya. Ya, terima kasih sebelumnya, Pak. Dan juga mohon maaf nih, mengganggu waktunya. Jadi begini, Pak. Sebetulnya saya ini memiliki masalah sedikit dalam pembelajaran saya. Dan di sini saya ingin sekali bertukar pikiran dengan Bapak supaya bisa mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oke, dengan senang hati Pak. Eh, saya berharap nanti juga bisa membantu dengan penyelesaian ini dengan kemampuan saya. Pak Jeki, sebenarnya pada diskusi ini eh, apa sih yang Pak Jeki hadapi dan harapkan dari kegiatan nanti, Pak? Begini, Pak. Jadi saya ini ingin mencari solusi dari permasalahan saya dan nanti setelah kita berdiskusi harapan saya, Pak, saya ini bisa melakukan pembelajaran yang maksimal sehingga siswa-siswa saya ini bisa semangat dalam mengerjakan tugas, dalam belajarnya, Pak. Oke. Kalau gitu, Pak Jeki kalau berkenan mau coba Pak Jeki ceritakan apa sebenarnya permasalahan yang dimiliki Pak Jeki. Jadi begini, Pak. Jadi akhir-akhir ini dalam proses pembelajaran saya ini, Pak, jadi ada beberapa anak, kira-kira ada 4 sampai 8 anak lah, yang kalau diberikan tugas, ini mereka selalu terlambat ngumpulnya. Padahal tadi ketika pembelajaran ini, Pak, sudah saya refleksi. Saya tanyakan kepada anak-anak, mana materi yang belum dipahami, mana yang sudah dipahami. Nah, ketika saya refleksi ini anak-anak juga ini pasti Pak, hanya beberapa anak saja yang aktif. Nah, setelah saya berikan tugas ini mereka santai, malah menunggu-nunggu waktu supaya nggak selesai dan harapan mereka untuk dijadikan PR gitu loh Pak.
Hmm, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi di semua mata pelajaran sekolah atau mungkin hanya kepada Pak Cik saja? Nah, kemarin saya juga udah cerita dengan kawan-kawan. Di kawan-kawan ini nggak ada, Pak. Jadi berarti ini mereka hanya di pelajaran IPA saja, Pak, yang mereka begitu. Itu ya. Eh, sepertinya ada masalah nih. Kalau dugaannya, kenapa ya Pak ya? Gini, Pak. Jadi pada saat pembelajaran di kelas, ini memang terlihat anak-anak ini ada yang kurang antusias. Sehingga anak-anak ini sangat pasif ketika proses pembelajaran. Nah, bahkan ini ada juga beberapa anak ini yang malah asik main sendiri, ribut dengan kawannya. Jadi seperti itu, Pak. Hmm, bagaimana sih? Saya pengen tahu cara ngajar Pak Ceki, ngajar pelajaran IPA tuh seperti apa? Jadi ketika saya mengajar, kalau menurut saya sih udah maksimal, Pak. Jadi pertama sebelum saya menjelaskan, itu buku saya bagikan ke anak, anak suruh membaca buku terlebih dahulu tentang materi yang akan saya sampaikan. Nah, setelah itu saya menjelaskan di depan. Nah, setelah menjelaskan, saya refleksi ada pertanyaan atau tidak. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan proses tanya jawab. Nah, mungkin pembelajaran saya menurut saya itu udah maksimal itu, Pak. Terus bagaimana respon anak-anak atau siswa terhadap Bapak pelajaran-pelajaran yang Bapak terapkan itu seperti apa? Ya kalau yang merespon aktif ini hanya satu dua orang anak, Pak. Jadi sebagian ini hanya pasif dan tidak ada semangatnya untuk belajar itu, Pak. Oke. Seperti itu rupanya permasalahan siswa yang pembelajaran yang diampu oleh Pak Jeki, sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas, kemudian kurangnya sekarang Pak Jeki kan sudah tahu dari diskusi tadi akar masalahnya. Lalu kira-kira Pak Jeki mau melakukan apa berikutnya, Pak? Oh iya, Pak. Jadi baru terpikir. Jadi saya merasa pelajaran saya itu hanya seperti itu terus. Padahal saya sudah maksimal. Namun sepertinya ini kurang menarik ya, Pak. Menurut saya ini kurang menarik untuk siswa. Jadi mungkin saya akan melakukan perubahan di dalam pembelajaran saya. Saya akan mencari referensi bagaimana pembelajaran yang menarik, kemudian akan mencari model-model pembelajaran yang tidak membosankan, dan juga mungkin saya akan mencari media-media pembelajaran yang bisa membantu proses pembelajaran saya, Pak. Jadi itu ternyata akar masalahnya dan Pak Jeki tidak menyadari akan kesalahan-kesalahan. Sehingga perlu melakukan inovasi dalam hal metode pembelajaran, inovasi dalam kegiatan-kegiatan praktek maupun bagaimana siswa-siswa mampu mengumpulkan pelajaran itu tanpa dipaksa dan keinginannya tumbuh. Nah, jadi Pak Jeki menginginkan seperti itu dengan melakukan metode perubahan model mengajar, Pak. Kira-kira Pak Jeki nanti eh, apa namanya eh, itu bisa Pak Jeki upayakan dengan baik dengan kemampuan Pak Jeki kira-kira. Begini, Pak. Jadi mungkin kalau saya menilai diri saya sendiri ini kemampuan saya ini mungkin masih terbatas. Jadi mungkin saya akan banyak lagi mencari referensi, kemudian mungkin banyak belajar dari Pak Agus
Jadi metode-metode pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Jadi nanti saya akan terus belajar dan mencari media-media yang sangat menarik, Pak. Seperti permainan, video. Nah, ini belum saya terapkan. Jadi penerapannya bagaimana? Mungkin saya akan terus banyak belajar ini, Pak. Baik. Jadi Pak Jeki akan selalu berupaya inovasi dengan membaca, bertanya, diskusi untuk menemukan cara yang terbaik dalam pembelajaran yang menarik, efektif, sehingga anak senang dan kalaupun ada tugas, anak-anak mau mengerjakan tugasnya dengan baik. Gitu Pak rencananya Pak ya. Iya, Pak, iya. Jadi rencana saya demikian supaya Kira-kira nanti ya. betul. Rencana berikutnya gimana Pak? Rencananya bagaimana mengaplikasikan itu rencananya gimana yang sudah dirancang itu Pak? Baik, Pak. Jadi nanti setelah saya mendapatkan referensi, saya akan merancang pembelajaran itu semenarik mungkin. Nah, kemudian saya akan menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan, Pak. Nah, supaya pembelajaran ini bisa bervariatif, kemudian bagaimana saya melihat minat dan bakat siswa, dan juga saya akan mencari media-media dan menerapkan media-media tersebut dalam pembelajaran saya, Pak. Oh ya mantap, keren, keren Pak. Luar biasa. Pak Jeki sudah merancang dengan baik dan itu kayaknya nanti ke depannya semakin berkembang nanti. Anak semakin berkembang, Pak Jeki keinginan belajarnya tinggi, mengajarnya tinggi, sehingga wah pasti luar biasa hasilnya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira nanti Pak Jeki pasti perlu dukungan dari banyak pihak. Siapa yang akan terlibat dalam kegiatan itu Pak kira-kira? Nah, itu dia, Pak. Jadi karena saya ini masih perlu banyak bimbingan, saya akan mencari atau berkonsultasi dengan kawan-kawan yang lebih senior, Pak. Seperti Pak Agus, mohon nanti kiranya untuk berbagi ilmu ini, Pak. Kemudian rekan-rekan sejawat yang ini saya akan diskusi di kelas, di kantor nanti meminta masukan, sumbang dan sarannya supaya pembelajaran saya nanti lebih menarik, Pak. Baik, jadi perlu bantuan tim ya Pak, bukan sendiri ya Pak ya. Ya, ya. Oke. Dengan begitu, sepertinya Pak Ceki sudah eh, plong ya pikirannya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tadi. Tapi sepertinya semangat itu harus seperti tidak lanjuti, Pak. Jangan semangat saja, nanti nggak seperti tidak lanjut. Kira sudah akan melakukan eksekusinya kapan itu, Pak? Nah, itu dia, Pak, karena Rencana. murid kan menunggu nih, Pak. Jadi saya akan melaksanakan itu secepatnya. Jadi nanti selesai diskusi ini saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan, minta masukan, dan saya akan merancang pembelajaran semenarik mungkin. Dan mudah-mudahan minggu depan ini langsung saya action ke kelas, Pak. Bagus, luar biasa, Pak. Semangat sekali. Dan saya sudah tidak sabar lagi melihat bagaimana Pak Jack dengan penuh persiapan yang bagus. Nanti pelaksanaan pembelajaran di kelasnya pasti asik dan menyenangkan. Saya tunggu laporan Pak Jeki ya. Nanti setelah melakukan aksinya, kita akan diskusi lagi berikutnya atas langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan pembelajaran Pak Jeki. Ya, Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak, Pak, atas solusinya, Pak. Baiklah, saya kira cukup dulu Pak ya untuk diskusi kita. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik, clear, dengan bermakna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu dulu Pak, dan saya juga terima kasih Pak Jeki sudah mau mempercayakan saya untuk membantu memecahkan permasalahan yang Pak Jeki miliki. Semoga nanti bermanfaat dan bisa membuat kemajuan dalam pendidikan. Terima kasih Pak, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Agus. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak?
Alhamdulillah, Ibu Dela, pelaksanaan coaching hari ini dengan Pak Jeki selalu coach berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci atau bersama Pak Jeki tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak. Nah, yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Pak? Ya Bu, tadi saya coba coaching dengan melakukan alur peta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian menggali potensi yang ada pada Koci untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang Koci hadapi. Baik, Bapak. Jadi Pak Agus sudah berhasil ya, Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur peta. Nah, saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Agus tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur peta, sudah menanyakan tujuan kepada si Koci, kepada Pak Jeki, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Pak Jeki tersebut. Kemudian Pak Agus sudah mengarahkan Pak Jeki untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Pak Jeki agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Baik Pak, saya tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Pak Jeki, fokus terhadap Pak Jeki, arahnya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Jeki. Luar biasa sekali Pak. Nah, apa yang Bapak sudah dapatkan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses selalu ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Nah, satu lagi nih Pak, untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan eh, yaitu mendalami dan memahami alur data lagi dan terus menerus. Karena dengan melakukan coaching supaya maupun coach bisa apa namanya komunikasi dengan baik dan menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak. Nah, Bapak akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, di sini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Mudah-mudahan kita dapat melakukan coaching-coaching yang berikutnya, Pak. Baik Bu, terima kasih dan saya ucapkan sekali lagi bermanfaat untuk saya dan sahabat saya. Ya, Pak. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Baik, kita praktik mulai ya, ketiga Pak. ini sebagai observer saya Jeki Hartanto, sebagai coach Ibu Dela Margareta, dan sebagai coach Bapak Agus Wagito. Marilah kita simak percakapan observasi kali ini. Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam, Pak Jeki. Bagaimana kabarnya nih Bu Dela siang ini? Alhamdulillah, baik Pak Jeki. Pak Jeki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, nah katanya Ibu ini mau melakukan coaching, betul? Betul sekali, Pak. Nah baiklah Bu,
Nah, di sini saya sebagai observer, ya Bu, saya di sini nanti akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, seperti apa nanti di saat Ibu melakukan coaching? Nah, udah sesuai belum dalam penggunaan alur tirtanya? Kemudian bagaimana sih Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan dalam proses coaching. Nah, kemudian bagaimana nanti Ibu menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, kemudian dalam proses coaching ini nanti jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, namun sebelum proses coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Nah, baiklah. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching kali ini, saya rasa ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan. Seperti itu Pak. Baik. Oh iya ya, berarti ada tiga kompetensi. Nah, dari tiga kompetensi ini, mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bapak, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik itu adalah yang mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kata kunci yang disampaikan, Pak. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu, apa indikator ketercapaian yang sebagai panduan pada proses coaching yang Ibu lakukan? Nah, supaya proses coaching ini berjalan dengan lancar, Bu. Apa indikatornya? Nah, di sini indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan juga memiliki rencana aksi atau rencana apa ke depan, apa yang harus dilakukannya, seperti itu, Pak. Oke lah, baik. Mungkin itu aja, Bu. Pertanyaan di awal ini sebelum Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan coaching ini dengan baik dan jangan lupa untuk mengingat apa yang apa kompetensi serta alur tirta yang akan digunakan. Nah, nanti setelah Ibu melakukan coaching, saya akan bertanya lebih banyak lagi. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan Bu untuk melakukan coaching. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Agus. Bagaimana nih kabarnya, Pak? Ya, ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dela. Kabar saya baik-baik saja. Dan Bu Dela gimana kabarnya? Alhamdulillah nih Pak, sama Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya Pak ya. Ya, Bu. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana nih Pak? Sepertinya Pak Agus hari ini sepertinya ada masalah. Apa ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan atau Bapak sampaikan nih Pak? Iya, Bu. Betul. Makanya saya kemarin menghubungi Bu Dela untuk membantu permecahan apa permasalahan yang apa namanya
saya miliki dan pengen curhat ngobrol dengan Bu Dela. Semoga nanti Bu Dela bisa membantu saya menyelesaikan masalah polusi dari proses diskusi ini, yaitu tentang pembelajaran saya Bu dengan anak-anak di sekolah. Oh, boleh Pak, boleh. Semoga saya bisa membantu ya Pak. Saya siap untuk mendengarkan Pak. Terima kasih Nah, Bu Dela sudah meluangkan waktunya ya untuk saya diskusi dengan Bu Dela, dan nanti saya akan berusaha apa namanya memohon Bu Dela memberikan diskusi ini dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, sehingga anak yang saya sampaikan tadi nanti bisa ada mencari masalah dengan Bu Dela. iya. Nah, di sini apa yang bisa saya bantu Pak ya? Jadi begini Bu Dela, saya ada permasalahan sedikit tentang pembelajaran di kelas. Saya ini mengajar pelajaran bahasa Inggris kelas 11, yang mana seperti Bu Dela juga ketahui dan orang-orang ketahui, pelajaran bahasa Inggris itu meliputi ada aspek 4 skill, yaitu reading, speaking, listening, dan writing. Namun kenyataannya skill keempat tersebut tidak bisa efektif dilaksanakan anak. Mungkin speakingnya, mungkin writingnya. Anak pada saat tertentu saya ajak untuk praktek kegiatan itu gaugahan. Dan anak tidak mau. Sehingga saya pengen Bu Dela membantu saya memiliki pengalaman bagaimana sih mengaktifkan anak dalam kegiatan praktik. Oh iya ya. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan lebih lanjut apa yang Bapak alami pada saat ini. Eh, Sebenarnya ini ke cerita dengan Bu Dela ini sudah saya pendam lama, dan saya harus menyampaikan kepada siapa cerita ini. Dan Bu Dela sudah setuju untuk membantu coaching ini. Saya akan ceritakan begini. Di kelas 11 yang Ibu juga tahu, anak-anak itu biasanya aktif belajar, senang belajar, senang dan rajin belajar. Tapi kenyataannya, saya justru menemukan anak-anak ini sulit sekali untuk. Saya padahal sudah mengajar dengan baik, dengan kemampuan saya, dengan pola-pola saya. Tapi ada saja anak-anak itu yang tidak mau ikut belajar, dan bahkan untuk praktek sulit mereka untuk mengikuti. Baik. Oh iya iya. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu ada anak yang tidak mau mempraktekkan berbicara dengan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak tentang bagaimana caranya agar anak tersebut mau praktek bahasa Inggris. Begitu, Pak? Iya, betul, Bu. Iya, betul. Seperti itu, Bu. Oke, nah dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya? Seperti apa? Jelasnya begini, Bu. Saya harus melakukan perbaikan pembelajaran. Sehingga apakah cara saya mengajar ini kurang pas, atau saya tidak menarik cara mengajarnya, atau mungkin materi, atau mungkin sarana yang saya gunakan kegiatan penunjang pembelajaran tidak memadai, sehingga anak nggak tertarik sekali dalam belajarnya. Saya harus melakukan perubahan ini. Nah, benar sekali, Pak. Menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan perbaikan proses pembelajaran tersebut? Jadi menurut saya begini, apakah pembelajaran saya udah kuno, sudah lama, udah usang, jadi bosan anak. Saya berpikir saya melakukan variasi pembelajaran. Terutama saya melakukan metode-metode pembelajaran yang banyak. Dengan banyak bercerita, berdiskusi, melibatkan siswa, melibatkan mungkin guru, atau melibatkan juga orang lain yang ikut serta dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas
dan mempraktekkan. Jadi anak-anak tanpa sadar, mereka sudah praktek tanpa disuruh. Begitu, Bu. Oke, Pak. Nah, selain itu, selain memvariasikan metode pembelajaran, adakah cara lain Bapak untuk meningkatkan kemauan murid agar mau mempraktekkan berbahasa Inggris seperti itu, Pak? Iya, Bu. Saya harus meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak akan pentingnya pembelajaran bahasa Inggris dan penguasaan bahasa Inggris termasuk ini adalah bagian dari bahasa asing. Maka anak nanti akan tertarik dengan belajar itu. Wah, bagus sekali itu, Pak. Saya setuju, Pak. Nah, sekarang kan murid sudah paham akan manfaat menguasai bahasa asing. Sekarang supaya anak terbiasa berbahasa Inggris, bukan hanya di kelas saja, Pak. Menurut Bapak, apa aja yang akan Bapak lakukan, Pak? Jadi saya berpikir gini, Bu, karena bahasa Inggris bahasa asing dan jarang diucapkan orang, dan mungkin mendengar bahasa Inggris juga selain nonton TV atau mungkin apa, mungkin di sekolah harus ada kegiatan-kegiatan yang memancing anak berbahasa Inggris. Mungkin guru bisa berbahasa Inggris, siswa berbahasa Inggris, sesama siswa juga berbahasa Inggris. Nah, saya akan mengadakan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan dalam sekira seminggu, misalnya English Day atau kegiatan-kegiatan yang memacu anak aktif berbahasa Inggris. Itu, Bu. Wah, ide bagus sekali itu, Pak. Nah, sekarang bisa kita simpulkan apa saja kegiatan yang akan Bapak lakukan. Jadi, kegiatan yang akan saya lakukan, saya perlu mengeluarkan kegiatan seperti saya sebutkan tadi, English Day atau praktis English dimanapun dan kapanpun termasuk di sekolah dan lingkungan luar sekolah yang mampu sedikit demi sedikit. Maka saya harus melalui dukungan-dukungan orang lain untuk mendukung apa yang jadi ide saya. Saya paling nggak nanti saya bisa mengajak kawan-kawan saya, satu dua orang yang guru bahasa Inggris aktif, atau mungkin guru-guru yang bukan guru bahasa Inggris tapi mau membantu saya menggunakan bahasa Inggris sesekali, berkolaborasi dengan atasan, dengan lingkungan, termasuk dengan anak-anak yang pinter berbahasa Inggris sehingga menjadi kebiasaan untuk berbahasa Inggris. Bukan nanti ini akan jadi hal yang baik dan berhasil, Bu. Oh, bagus sekali, Pak. Memang kita perlu dukungan ya, Pak, ya, dari semua pihak yang ada di lingkungan sekolah, agar apa yang kita inginkan itu akan tercapai nanti, Pak. Nah, bagus sekali, Bapak. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini, karena berkolaborasi ini semua yang berat bisa menjadi ringan. Nah, Iya, Bu. Iya, Bu. oke, mudah-mudahan bisa Bapak terapkan. Eh, Sebenarnya pengen lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira kapan akan Bapak laksanakan ya, Pak ya? eh Sepertinya saya harus melakukan perencanaan dulu, pematangan konsep, diskusi dengan kawan-kawan, kemudian kekuatan apa yang ada di sekolah kita, kemampuan saya melakukan seperti apa, mensosialisasikan. Saya perlu agak jeda waktu dalam perencanaan ini. Jadi sepertinya ini kan sudah pembelajaran berlangsung, Bu. Di tengah-tengah Iya. ini saya perlu waktu, mungkin sekitar 2 minggu lagi. Oh, berarti 2 minggu lagi Bapak akan melakukannya ya, Pak. Oke, Pak Agus, saya tunggu hasilnya setelah Bapak mencoba seperti Bapak jelaskan tadi. Luar biasa sekali, Pak Agus ya. Terima kasih atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk merefleksikan masalah Bapak. Semoga saya doakan Bapak Agus tetap semangat dan nantinya mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik, Bu, terima kasih. Saya terbuka pikiran, perasaan saya senang, tenang setelah berkonsultasi dengan Ibu Dela, bisa membantu memecahkan masalah, pengalaman-pengalaman Bu Dela tersampaikan, sehingga saya terinspirasi dan tergugah dengan rencana, dengan pelaksanaan, dan dukungan-dukungan semua pihak, sehingga saya yakin, Bu, ini akan segera terwujud, dan saya akan semakin semangat, dan saya semakin senang untuk mengajar bahasa Inggris. Terkhusus hari ini saya sudah bangga sekali Bu Dela bisa membantu menemani saya untuk diskusi dan memecahkan masalah yang selama ini saya pikir permasalahan itu susah dipecahkan. Ternyata saya dengan Bu Dela, alhamdulillah saya bisa berdiskusi dan saya senang akhirnya saya bisa
punya semangat lagi untuk memberikan materi di kelas. Oke, Pak. Tetap semangat ya, Pak ya. Sampai ketemu lagi, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu, terima kasih dan ketemu lagi kapan-kapan. Ya, Pak. Alhamdulillah ya Bu Dela, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Agus, sudah berjalan lancar dan baik. Nah, tadi kan sebelum coaching saya sudah sempat menanyakan indikator ketercapaian dari indikator ketercapaian tersebut yang Ibu inginkan tadi sebelum melakukan coaching. Nah, Bu, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Dela terkait indikator tersebut pada saat coaching tadi? Baik, Pak Jeki. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan seperti melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian Pak Jeki, saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Bapak Jeki. Baiklah Bu, nah, tadi kan saya sudah mengamati juga. Jadi menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu. Jadi sudah berjalan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Dela juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Pak Agus. Nah, kemudian tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga dalam coaching ini si coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga pada saat coaching ini juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri, nih ada satu lagi pertanyaan untuk Bu Dela. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan, ini kompetensi apa lagi yang perlu Ibu kembangkan? Baik Pak Jeki, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi di sini karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan mengarahkan dalam menemukan solusi atau permasalahan dari si koci ini, Pak. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi, tadi padahal sudah menerapkan Tirta yang sudah luar biasa sekali. Kemudian juga sudah terlihat kalau Bu Dela tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari situ juga sudah terlihat responnya sudah disampaikan. Kemudian apa yang diharapkan tadi seperti ini sudah luar biasa, Bu Dela. Jadi Bu Dela tadi pengen menggali lagi bagaimana pertanyaan yang berbobot. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi Bu dalam kesempatan yang lain, bisa berbagi pengalaman dengan Bu Dela lagi. Jadi mungkin cukup ya Bu untuk observasi pada kegiatan hari ini. Dan di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeki. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Pak. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Ya.